Hai teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan kita. Sekarang kita masuk ke materi kelima untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1. Materi kelima ini tentang matching konsep atau konsep penandingan. Masih bersama saya Barlia Anis. Matching konsep adalah konsep penandingan di mana pendapatan dan beban akan disandingkan pada periode yang sama, atau dengan kata lain, pendapatan dan beban harus dibebankan pada periode yang sama. Beban yang dimaksud adalah beban untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Contohnya, jika ada pendapatan atas penjualan barang, maka harus ada harga pokok penjualan barang tersebut. Tapi jika tidak ada pendapatan, maka tidak ada harga pokoknya. Terdapat dua metode cara pelaporan pendapatan dan beban, yaitu metode kas basis atau atas dasar kas, dan yang kedua adalah accrual basis atau metode berdasarkan terjadinya. Kas basis adalah metode pencatatan berdasarkan kas yang diterima atau kas yang dibayar. Jadi, saat terjadi penerimaan kas atau pengeluaran kas, maka saat itulah transaksi yang terjadi dicatat. Pada metode ini tidak ada hutang piutang, karena hanya jika terima uang atau jika membayarkan uang baru akan dicatat sebagai transaksi. Accrual basis adalah metode pencatatan berdasarkan terjadinya transaksi, bukan berdasarkan uang masuk atau uang keluar. Tapi saat suatu transaksi terjadi, dalam arti terdapat pengeluaran atau penerimaan barang atau jasa, meskipun belum dicatat, dalam arti belum terjadi adanya penerimaan atau pengeluaran kas, transaksi ini tetap dicatat. Karena meskipun tidak terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, transaksi ini sudah terjadi. Bagi usaha kecil seperti warung-warung di pinggir jalan, bolehlah mereka mencatat menggunakan kas basis karena hutang piutangnya sedikit, ataupun kalaupun ada mereka ingat. Jadi pada saat belum dibayar mereka belum catat sebagai penerimaan. Tapi untuk perusahaan yang berskala besar diwajibkan menggunakan accrual basis karena pasti hutang piutangnya banyak, tidak mungkin bisa diingat. Berikut ini adalah konsep dasar akrual untuk akuntansi. Yang pertama, pendapatan dilaporkan ketika dihasilkan. Beban dilaporkan ketika terjadi. Benar-benar menandingkan pendapatan dan beban dalam menentukan laba bersih dan membutuhkan ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Nanti kita akan pelajari apa itu ayat jurnal penyesuaian. Accrual basis dan kaitannya dengan matching konsep memerlukan pemutakhiran atas beberapa akun dalam menyiapkan laporan keuangan yang disebut juga dengan penyesuaian. Penyesuaian harus dilakukan setiap akhir periode, yaitu di tanggal 31 Desember setiap tahunnya, atau lebih dikenal dengan tanggal tutup buku. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian adalah yang pertama, perlengkapan, yang kedua, beban dibayar di muka, ketiga, pendapatan diterima di muka, atau suatu transaksi yang sudah terjadi tetapi pencatatannya belum dilakukan. Contohnya adalah beban yang akan dibayar, pendapatan yang akan diterima, serta penyusutan aktiva tetap. Sekarang kita coba ulas satu-satu. Beban yang ditangguhkan atau beban dibayar di muka. Uang yang kita keluarkan sementara periode pembebanan biaya belum terjadi, itu akan menjadi beban dibayar di muka. Kita sudah membayar, tapi periode biaya itu belum terjadi. Contohnya, saat kita membayar premi asuransi. Misalkan premi asuransi yang kita bayarkan pada tanggal 1 Juni 2018 adalah premi untuk 1 tahun, yaitu untuk periode 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019. Periode ini belum terjadi, tapi kita sudah membayar di muka selama 1 tahun. Sehingga di akhir periode, yaitu di tanggal 31 Desember 2018, kita harus mencatat ayat jurnal penyesuaian untuk pembebanan biaya yang sudah terjadi, yaitu untuk periode 1 Juni 2018 sampai 31 Desember 2018. Yang kedua adalah
pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Ini adalah uang yang sudah kita terima, sementara barang atau jasa yang menjadi kewajiban kita untuk kita berikan kepada konsumen itu belum kita berikan, tapi uangnya sudah kita terima. Contohnya, saat kita menerima pembayaran sewa kamar kos 1 tahun di muka. Misalkan, uang kos yang kita terima tanggal 1 Juni 2018 adalah uang sewa kamar kos untuk 1 tahun, yaitu periode 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019. Pada saat kita terima pembayaran di tanggal 1 Juni 2018, kamar kos itu belum ditempati, sehingga kita sudah menerima apa yang belum kita berikan. Karena itu, pada tanggal 31 Desember 2018, di saat kamar itu sudah ditempati selama setengah tahun, kita membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang sebenarnya yang sudah menjadi hak kita, yaitu pada periode 1 Juni 2018 sampai 31 Desember 2018. Yang ketiga adalah kewajiban akruan atau beban yang harus dibayar atau hutang beban. Beban ini telah terjadi tapi belum dicatat di akun beban. Contoh, hutang gaji karyawan. Misal, karyawan gajian setiap tanggal 5. Pada tanggal 5 November, karyawan sudah gajian, itu untuk periode 5 Oktober sampai 4 November yang dibayar di tanggal 5 November. Bagaimana dengan periode 5 November sampai 4 Desember? Itu akan dibayar di tanggal 5 Desember. Bagaimana untuk periode 5 Desember sampai 4 Januari? Periode 5 Desember sampai 4 Januari itu akan dibayar di tanggal 5 Januari. Nah, pada saat kita tutup buku, yaitu tanggal 31 Desember, itu belum waktunya pembayaran gaji. Tetapi beban itu sudah terjadi, yaitu beban tanggal 5 Desember sampai dengan 31 Desember. Itu sudah menjadi beban gaji kita, tapi belum kita bayarkan karena memang belum waktunya. Karena itu kita harus mengakui sebagai jurnal penyesuaian, kita akui di tanggal 31 Desember sebagai beban yang masih harus dibayar atau hutang beban gaji untuk periode 5 Desember sampai dengan 31 Desember. Yang keempat adalah pendapatan akruan atau pendapatan yang masih harus diterima. Barang atau jasa yang telah kita berikan tetapi pendapatannya belum kita tagihkan. Contohnya adalah kita sebagai konsultan. Kita sudah memberikan jasa konsultan, tapi kita belum menagihkan fee untuk jasa kita kepada klien. Dan apabila sampai dengan tanggal 31 Desember, kita belum juga menagihkan, tetapi pendapatan itu sudah terjadi. Makanya kita harus mengakui sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Terakhir adalah aset tetap. Aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan atau penurunan masa manfaat secara bertahap selama beberapa tahun. Penurunan masa manfaat ini akan diakui sebagai beban penyusutan setiap akhir periode, yaitu setiap tanggal 31 Desember setiap tahunnya, sesuai dengan tahun yang telah dilaluinya. Bagaimana cara menghitung penyusutan dari aset tetap? Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ada beberapa cara untuk menghitung penyusutan aset tetap. Oke, demikian presentasi tentang matching concept. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat di modul dan PPT yang kami lampirkan. Terima kasih.